Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Raini dengan stambuk 083-2020-0092 dari kelas C4 Manajemen Produksi dan Operasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu contoh pengelolaan karyawan di perusahaan pertanian, yang tepatnya di PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Holding, yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, kakao, teh, kopi, tembakau, dan aneka tanaman yang lainnya. Adapun visi dan misi perusahaan. Visi yakni menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dalam melaksanakan tata kelola bisnis terbaik. Misi yang pertama, mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan. Yang ketiga, memberlakukan karyawan sebagai aset strategi dan mengembangkan secara optimal. Yang keempat, menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi investor. Yang kelima, menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis. Dan yang keenam, memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas. Dan yang terakhir, melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengelolaan SDM adalah proses perencanaan rekrutmen dan penempatan, pengembangan dan perencanaan karir, mutasi dan pemberhentian SDM. Yang kedua, pengelolaan SDM dilakukan dengan didukung sistem informasi yang tepat, cepat, dan selalu dikembangkan sesuai dengan visi misi perusahaan. Dan yang ketiga, perencanaan SDM adalah suatu proses menentukan kebutuhan SDM yang diintegrasikan dengan rencana strategis perusahaan. Yang keempat, perencanaan SDM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan mutu SDM sesuai dengan sasaran strategis perusahaan, yaitu SDM berbasis kompetensi dan total quality management. Selanjutnya, rekrutmen dan penempatan. Yang pertama, informasi kebutuhan karyawan diumumkan secara transparan melalui media massa, lokal maupun nasional, website perguruan tinggi atau media lainnya. Yang kedua, proses seleksi dilaksanakan dengan cara yang adil dan transparan. Yang ketiga, hasil seleksi diinformasikan kepada calon tenaga kerja melalui media yang telah ditentukan. Yang keempat, setiap karyawan harus bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap perjanjian kerja bersama yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan pada saat proses seleksi. Dan yang kelima, setiap manajer kunci atau kabak, distrik manajer dan manajer wajib menandatangani kontrak manajemen dengan direktur utama pada saat diangkat memegang jabatan baru dan dievaluasi secara periodik. Selanjutnya, pengembangan dan perencanaan karir SDM. Yang pertama, pengembangan SDM meliputi proses peningkatan kompetensi, pengembangan, dan sistem jalur karir. Yang kedua, program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perusahaan setelah dilakukan analisa kebutuhan atas pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pelaksanaan program pengembangan kompetensi karyawan dilakukan oleh Direktur SDM dan umum berkoordinasi dengan Direktur Pelaksana Operasional sebagai koordinator untuk mendelegasikan kepada SEVP SDM dan umum. Yang keempat, SDM dan umum membuat laporan rencana dan pelaksanaan program tahunan pengembangan SDM kepada Direktur Pelaksana Operasional dengan persetujuan Direktur Utama untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Yang kelima, Dewan Komisaris memberikan masukan mengenai program tahunan pengembangan SDM. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.